fenomena urban sprawl dan aglomerasi perkotaan, pertama-tama kita harus melihat dari konteks proses transformasi spasial wilayah perkotaan. Kecenderungan ini banyak terjadi pada daerah-daerah peri-urban yang di dalamnya terdiri atas primer city atau kota inti yang diapit oleh beberapa kota penunjang di sekitarnya. Secara umum, dominan terjadi urban sprawl itu tidak hanya pada daerah peri-urban, tapi juga di daerah pusat kota. Nah, yang menarik dalam konteks ini, kalau kita berbicara pada dimensi urban sprawl, untuk kota Makassar memiliki kecenderungan pada daerah pinggiran yang berbatasan langsung dengan kota Sungguh Minahsa, kota Maros, dan wilayah perkotaan Kabupaten Takalar. Adjustment yang bisa kita amati ketika kita berbicara urban sprawl pada dasarnya ada 3 secara spesifik berdasarkan kejadiannya. Yang pertama itu fenomena urban sprawl yang cenderung berkembang secara linear, dalam arti bahwa dia mengikuti perkembangannya sepanjang koridor jalan utama kota. Yang kedua, pada posisi persimpangan, setiap persimpangan jalan itu terutama di koridor jalan utama memiliki kecenderungan kemudian berkembang secara konsentrik. Jadi dua konteks, dia berposisi linear mengikuti mengkanter semua penggunaan lahan sepanjang koridor, dan yang kedua adalah pada posisi persimpangan yang menghubungkan ke lokasi kota-kota penunjang di sekitarnya. Yang kedua, kalau kita lihat, ini mendorong meningkatnya kualitas atau penurunan kualitas air, terutama pada daerah-daerah aliran sungai, karena tingginya alokasi pemampatan ruang yang sudah merubah tata guna lahan existing, sehingga beban pencemaran terhadap kualitas air juga meningkat. Termasuk juga alih fungsi guna lahan yang banyak berkembang, kemudian juga diidentifikasi mempengaruhi konsentrasi penurunan kualitas lingkungan dari sisi pencemaran tanah yang terjadi. Ini baru pada dimensi urban sprawl-nya. Yang kedua, problem yang kita amati karena Makassar ini sebagai primer city dalam bingkai metropolitan Minahasa, maka tidak bisa dihindari persoalan aglomerasi perkotaan itu sendiri. Nah, biasanya di dalam konsep teorinya aglomerasi itu diawali dengan adanya penyatuan dua kegiatan industri yang sejenis. Tapi yang menarik untuk kasus-kasus di Kota Makassar bukan hanya aglomerasi industri, tapi disaglomerasi fungsi, terjadinya pencampuran dua aktivitas yang berbeda. Tapi pada akhirnya dia membentuk secara signifikan aglomerasi tertentu, misalnya aglomerasi permukiman. Jadi proses-proses ini ketika kita lakukan dengan baik, maka akan mengurangi dampak penurunan atau kemerosotan lingkungan itu sendiri. Yang berikutnya perlu dikontrol juga, karena prinsip perencanaan itu pada dasarnya mulai dari perencanaan, pemampatan, dan pengendalian. Nah, yang berat di sini adalah unsur pengendalian. Ketika pemampatan keliru kita lakukan, maka efeknya juga kepada persoalan pengendalian. Sehingga ke depan Makassar sudah harus berpikir bagaimana mengkonektivitaskan seluruh infrastruktur terhadap kota-kota di sekitarnya, kemudian bagaimana menciptakan pada area pinggiran itu pusat-pusat pertumbuhan baru, sehingga ini bisa mengontrol pergerakan menuju ke pusat kota. Sehingga kita juga bisa mengurangi beban Kota Makassar sebagai kota primer, tapi mengalihkan beberapa fungsinya ke kawasan pinggiran, di samping untuk mengurangi tingginya volume lalu lintas yang memampatkan koridor jalan utama. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan riset ini. Mudah-mudahan dari hasil riset yang kami lakukan ini mampu memberikan kontribusi dan masukan dari sisi ilmu pengetahuan dan nilai manfaat lain.